Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Miliandri dengan NIM 221604008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan final project pada latihan pertama yang mana soalnya itu PT Garmen menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu departemen permintaan dan departemen penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Nah, di bawah ini terdapat data produksi pada bulan Desember 2018. Dapat kita lihat sendiri. Kemudian diminta buatlah laporan harga pokok produk dengan metode FIFO, dan yang kedua buat jurnal untuk transaksi berikut. Yang pertama itu kita membuat laporan harga pokok produk. Yang pertama di sini departemen permintaan. PDP awalnya sebanyak 500 unit, yang mana 500 unit ini kita dapat dari soal dan tingkat penyelesaiannya 100%, 3/4 dan 1/5. Dan memiliki 9.100 unit. Produk hilang akhir sebanyak 300 unit yang tertera pada tabel data produksi. Produk rusak sebanyak 200 unit yang terletak pada data produksi juga. Dan produk dalam proses belum selesai sebanyak 900 unit yang memiliki tingkat penyelesaian 100%, 1/3 dan 1/6. Kemudian pada departemen penyelesaian memiliki PDP awal sebanyak 600 unit dan memiliki tingkat penyelesaian 100%, 2/3 dan 3/4 yang memiliki banyak 8.200 unit. Produk hilang akhir 260 unit, produk rusaknya 550 unit, produk hilang awal 50 unit, produk dalam proses belum selesai 350 unit dan memiliki tingkat penyelesaian 100%, 1/7 dan 2/5. Yang mana angka-angka tersebut didapat dari tabel soal data produksi. Nah, kemudian yang terakhir pentransferan terakhir gudang barang jadi yang memiliki 8.090 produk langsung baik. Yang mana 8.090 ini didapat dari 600 ditambah dengan 8.200 dikurang dengan 260 dikurang dengan 50 dikurang dengan 50 dan dikurang dengan 350, maka dapat hasilnya 8.090. Kemudian untuk mencari nilai UE FIFO-nya, yaitu terdapat rumus produk selesai ditransfer ditambah dalam kurung persediaan dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian dikurang persediaan dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian ditambah dalam kurung produk hilang akhir tambah produk rusak. Nah, di sini kita mencari UEFO pada departemen permintaan yang dimiliki oleh UE bahan baku langsung, yaitu produk selesai ditransfer sebanyak 8.200 ditambah dengan dalam kurung 900 dikali 100%, yaitu 100% ini tingkat penyelesaian dan 900-nya PDP akhir yang tertera dalam soal, dikurang dalam kurung 500 dikali 100%, 100% juga merupakan tingkat penyelesaian, dan 500 yang dimiliki oleh PDP akhir, ditambah dengan dalam kurung 300 tambah 200, yaitu produk hilang akhir 300 dan produk rusak 200, maka dapat hasilnya 9.100. Kemudian UE biaya tenaga kerja langsung 8.200 ditambah dengan 900 dikali 1/3 dikurang dalam kurung 500 dikali 3/4 ditambah dalam kurung 300 tambah 200, maka dapat hasilnya 8.625. Untuk UE BOP 8.200 ditambah dalam kurung 900 dikali 1/6 dikurang dalam kurung 500 dikali 1/5 ditambah 300
dalam kurung 300 tambah 200, maka dapat hasilnya 8.750 untuk departemen permintaan. Nah, untuk departemen penyelesaian, rumus UE FIFO-nya yaitu produk selesai ditransfer ditambah dalam kurung PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang dalam kurung PDP awal produk dalam proses persediaan dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian. Nah, di sini kita mencari UE bahan baku langsung yaitu 8.090 ditambah 305 ditambah dalam kurung 350 dikali 100% yang merupakan 350 ini PDP akhir dan 100%-nya tingkat penyelesaiannya dikurang dalam kurung 600 dikali 100%, maka dapat hasilnya 7.840. Untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 8.090 ditambah dalam kurung 350 dikali 1/7 dikurang dalam kurung 600 dikali 2/3, maka dapat hasilnya 7.740. Untuk UE biaya overhead 8.090 ditambah dalam kurung 350 dikali 2/5 dikurang dalam kurung 600 dikali 3/4, maka dapat hasilnya 7.780. Kemudian kita mencari laporan harga pokok produksi departemen permintaan dengan menggunakan metode FIFO. Yang pertama itu data produksi. Nah, produk dalam proses awal yang memiliki nilai tingkat penyelesaian 100%, 3/4 dan 1/5 memiliki 500 unit. Produk masuk dalam proses 9.100 unit. Nah, kedua unit tersebut ditambahkan, maka hasilnya 9.600 unit. Kemudian, produk selesai ditransfer ke departemen penyelesaian sebanyak 8.200 unit, produk hilangnya sebanyak 300 unit, dan produk rusak sebanyak 200 unit, produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3 dan 1/6 sebanyak 900 unit. Nah, keseluruhan unit tersebut ditambahkan maka dapat hasilnya 9.600 unit. Yang mana angka-angka tersebut didapat dari tabel pada soal. Kemudian mencari biaya yang dibebankan dengan cara membuat tabel. Yang pertama itu biaya PDP awal. Biaya PDP awalnya sebanyak 1.800 unit yang mana didapat dari total keseluruhan harga pokok PDP awal yaitu 645 ditambah 1035 ditambah 120, maka dapat hasilnya 1.800 total biaya PDP awal. Kemudian nilai UE-nya 0 dan beban produksi UE 0. Beban produksi periode ini bahan baku langsungnya memiliki 18.200 dan biaya tenaga kerja langsung total biayanya 25.875 dan BOP-nya 17.500. Ditotalkan seluruhannya 63.375 dan memiliki UE 9.100 untuk bahan baku langsung. Untuk biaya tenaga kerja langsung memiliki UE 8.625 dan BOP memiliki UE 8.750. Nah, untuk mencari beban produksi, total biaya dibagikan dengan UE. Maka dapat hasilnya untuk bahan baku langsung 2 dan biaya tenaga kerja langsung 3 dan BOP 2, maka ditotalkan 7. Kemudian untuk mencari biaya yang diperhitungkan. Yang pertama itu biaya produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian yaitu sebanyak 8.200. Nah, biaya PDP awalnya kan 500 unit. Nah, untuk biayanya sebanyak 1.800. Kemudian tambahan biaya yang diserap bulan sekarang. BBL-nya 500 unit dikali 0 dikali 2. Maka dapat hasilnya 0. Kemudian
biaya tenaga kerja langsung. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 500 dikali dalam kurung 100% dikurang 3/4 dikali 3. Nah, 500 unit ini didapat dari biaya PDP awal. 100% yaitu merupakan tingkat penyelesaiannya, dan 3/4 juga sama. Dan yang 3 ini didapat dari beban produksi per UE yang dimiliki oleh biaya tenaga kerja langsung. Maka dapat hasilnya 375. Nah, kemudian biaya overhead 500 dikali dalam kurung 100% kurang 1/5 dikali 2, maka dapat hasilnya 800. Nah, setelah selesai dapat, maka 375 ditambah dengan 800 dapatlah hasilnya 1175. Kemudian untuk mencari biaya produk untuk periode ini, yaitu 8.200 dikurang dengan 500 dikali dengan 7. 8.200 ialah biaya yang ditransfer dari Departemen Permintaan ke Departemen Penyelesaian. Dan 500 didapat dari biaya PDP awal. Banyaknya PDP awal. Dan 7 didapat dari total beban produksi per UE. Maka dapat hasilnya 53.900. Setelah itu ditambahkan biaya PDP awal ditambah dengan hasil dari penjumlahan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead ditambah dengan biaya produk untuk periode ini. Maka dapat hasilnya 56.875. Kemudian mencari biaya produk yang ditransfer Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan penyelesaiannya. Yang pertama, yang A, biaya produk hilang akhir 300 unit. Yang mana 300 unit ini didapat dari soal dikali 7. Nah, yang 7 ini yaitu beban produk, total beban produk per UE. Maka dapat hasilnya 2100. Kemudian yang B, biaya produk rusak normal 200 unit dikali dengan 7, dan 200 unit ini juga dapat dari tabel soal. Maka dapat hasilnya 1400. Kemudian ditambahkan, maka dapat hasilnya 3500. Nah, untuk mencari biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan, yaitu ditambahkan 56.875 ditambah dengan 3.500, maka hasilnya 60.375 untuk biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan. Kemudian nomor 2, mencari yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir sebanyak 900 unit. Nah, untuk biaya bahan baku langsungnya yaitu 900 unit dikali 100% dikali 2, maka dapat hasilnya 1800. Nah, 900 unit ini yaitu yang dimiliki produk dalam proses akhir. 100%-nya tingkat penyelesaiannya, dan 2 itu yaitu beban produksi per UE yang dimiliki oleh bahan baku langsung. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 900 unit dikali 1/3 dikali 3, maka dapat hasilnya 900. Kemudian biaya overhead 900 unit dikali 1/6 dikali 2, maka dapat hasilnya 300. Nah, total biaya yang diperhitungkan sebanyak 3000. Kemudian dicari C1-nya ditambah C2. Maka 60.375 ditambah dengan 3.000, maka dapat hasilnya 63.375 yang didapat dari hasil biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah penyesuaian ditambah dengan total biaya yang diperhitungkan, maka dapat hasilnya ini. Kemudian laporan harga pokok produksi Departemen Penyelesaian dengan metode FIFO. Yang pertama, data produksi. Produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7 dan 2/5 sebanyak 600 unit. Produk masuk dalam proses sebanyak 8.200 unit. Kemudian
ditambahkan, maka dapat hasilnya 8.800 unit. Kemudian, produk selesai ditransfer ke gudang sebanyak 8.090 unit. Produk lagi baik sebanyak 8.090 unit, sama produk hilang awal sebanyak 50 unit, produk rusak sebanyak 50 unit, produk hilang akhir sebanyak 260 unit, dan produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3 dan 1/6 sebanyak 350 unit. Maka kelima unit ini ditambahkan, maka dapat hasilnya 8.800 unit. Kemudian mencari biaya yang dibebankan dengan cara membuat tabel, yaitu biaya PDP awal sebanyak 4.730 unit, yaitu yang didapat dari soal total harga pokok PDP awal 3.240 ditambah 660 ditambah 470 ditambah 360, maka dapat hasilnya 4.730. Nah, untuk UE-nya kosong dan beban produksi per UE-nya kosong. Kemudian beban produksi untuk periode ini, biaya yang diterima Departemen Permintaan sebelum penjualan yaitu sebanyak 60.375 dan UE-nya 8.200 dan beban produksi UE-nya 7,363. Yang mana 7,63 ini didapat dari 60.375 dibagi dengan 8.200, maka dapat hasilnya 7,63. Kemudian biaya produk yang hilang awal, yaitu untuk total biayanya kosong dan UE-nya sebanyak 50. Kemudian beban produksi per UE-nya juga kosong. Kemudian biaya produk diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaian, yaitu total biayanya 60.375. Untuk UE-nya 8.150, yaitu hasil dari pengurangan 8.200 dikurang 50, maka dapat hasilnya 8.150. Kemudian beban produksi per UE-nya sebanyak 7,407 yang didapat dari 60.375 dibagi 8.150, maka dapat hasilnya 7,407. Kemudian bahan baku langsung dengan memiliki biaya 16.300 yang dapat dari soal, biaya tenaga kerja langsung 24.150 yang didapat dari soal, biaya overhead sebanyak 16.170 yang dapat dari soal, yang totalnya ialah 121.725, dan nilai UE-nya sebanyak 7.840 untuk bahan baku langsung, 7.740 untuk biaya tenaga kerja langsung, 7.780 untuk biaya overhead, yang mana ketiga UE ini didapat dari hasil UE produksi dengan rumus UE produksi. Kemudian untuk beban produksinya per UE yang dimiliki oleh bahan baku langsung yaitu 16.300 dibagi 7.840, maka dapat hasilnya 2. Begitu selanjutnya 24.150 dibagi dengan 7.740, maka dapat hasilnya 3 untuk biaya tenaga kerja langsung. 16.170 dibagi dengan 7.780, maka dapat hasilnya 2 untuk biaya overhead. Nah, kemudian keseluruhan beban produksi per UE-nya ditambahkan, yaitu 7,363 ditambah dengan 7,407 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2, maka dapat hasilnya 14,407. Kemudian biaya yang diperhitungkan, yang pertama biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebanyak 8.090 unit. Nah, biaya PDP awalnya itu 600 unit dengan biaya sebanyak 4.730. Tambahan biaya yang diserap bulan sekarang. Yang pertama itu bahan baku langsung 600 unit dikali 0 dikali 2.
maka hasilnya 0, yaitu 600 unit, yang mana untuk bahan baku langsung 600 unit didapat dari biaya PDP awal, dan 0 ini didapat dari tingkat penyelesaiannya, dan 2 didapat dari beban produksi per UE yang dimiliki oleh bahan baku langsung. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 600 unit dikali 100% kurang 2/3 dikali 3, maka dapat hasilnya 594. Kemudian untuk biaya overhead 600 unit dikali dalam kurung 100% kali 3/4 dikali 2, maka dapat hasilnya 300. Nah, kemudian tambahan biaya ini dijumlahkan keseluruhannya, yaitu 594 ditambah 300, maka dapat hasilnya 8.894. Kemudian mencari biaya produk untuk periode ini, yaitu 8.090 unit yang mana telah ditransfer ke gudang barang jadi. Dan 600 unit ini yang dimiliki oleh PDP awal, dan 14.000 ini yaitu total dari beban produk per UE, produksi per UE 14.407, maka dapat hasilnya 107.908,43. Nah, untuk mencari biaya produk yang ditransfer ke gudang sebelum disesuaikan, 4.730 ditambah 894 ditambah dengan 107.908,43, maka dapat hasilnya 113.532,43. Untuk penyesuaiannya, biaya produksi hilang akhir sebanyak 260 unit dikali dengan 14.407, maka dapat hasilnya 3.745,82. Nah, untuk biaya produk rusak normal sebanyak 50 unit dikali 14.407, maka dapat hasilnya 720,35. Nah, biaya produk hilang akhir ditambah dengan biaya produk rusak normal, maka dapat hasilnya 4.466,17. Kemudian ditambahkan dengan biaya produk yang ditransfer ke gudang sebelum disesuaikan, maka dapat hasilnya 117.998,60. Terus kemudian biaya atas produk dalam proses akhir sebanyak 350 unit. Biaya yang diterima dari Departemen Permintaan 350 dikali 7.007,407. Untuk bahan baku langsungnya 350 unit yang didapat dari biaya produk dalam proses akhir dikali 100% tingkat penyelesaian dikali 2 beban produksi per UE, maka dapat hasilnya 700. Biaya tenaga kerja langsung 300 unit dikali 1/7 dikali 3, maka dapat hasilnya 150. Biaya overhead 350 dikali 2/5 dikali 2, maka dapat hasilnya 280. Maka total biaya yang diperhitungkan sebanyak 3.727,45. Untuk mencari C1 C2-nya, yaitu 117.998,60 ditambah dengan 3.727,45, maka dapat hasilnya 121.726. Nah, 117 ini didapat dari sini, dan 3.727,45 dapat dari sini. Nah, kemudian kita mencari jurnalnya. Jurnal mencatat bahan produksi pada Departemen Permintaan, yaitu didebitkan persediaan barang dalam proses pada Departemen Permintaan sebanyak 61.575, bahan baku langsungnya dikreditkan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead sebanyak 18.200, 25.875, 17.500, yang mana didapat dari tabel soal. Kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok Departemen Permintaan ke Departemen Penyelesaian.
Debitkan persediaan barang dalam proses pada Departemen Penyelesaian sebanyak 60.375. Kreditkan persediaan barang dalam proses pada Departemen Permintaan sebanyak 60.375, yang mana 60.375 ini didapat dari sini. Kemudian yang ketiga, jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaian. Debitkan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian, kreditkan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, yang mana angkanya 56.620 dan kreditnya 16.300, 24.150, 16.170, yang mana angkanya didapat dari tabel soal. Kemudian yang terakhir, jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang, yaitu debitkan persediaan barang jadi dan kreditkan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebanyak 117.998,60. Begitu juga ini, yang mana angkanya didapat dari sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena manusia itu memiliki banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.